Lini belakang sulit untungnya Todibo semakin dekat ke United. Martial segera hengkang, Timo Werner dekati kata sepakat. United. Paul Scholes kritik Bruno Fernandes. Paul Scholes meminta Bruno Fernandes bertanggung jawab atas kegagalan Manchester United meraih kemenangan kala melawat ke kandang Galatasaray dalam laga matchday 5 Liga Champions musim ini, Kamis lalu. Dalam laga ini, MU sejatinya sempat memimpin 2 gol lebih dulu lewat aksi Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes. Namun, Hakim Ziyech kemudian membawa Galatasaray memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Di babak kedua, MU sempat kembali menjauh lewat gol Scott McTominay. Sayang, Ziyech mencetak gol keduanya sebelum Kerem Aktürkoğlu mencetak gol penyeimbang yang bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, MU pun wajib menang atas Bayern Munchen di laga terakhir jika masih ingin lolos ke 16 besar. Tentu saja, sembari berharap hasil laga lain antara Copenhagen melawan Galatasaray berpihak pada mereka. Berbicara sebagai komentator pertandingan, Scholes pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya melihat mantan timnya gagal meraih poin penuh dalam laga krusial menuju fase knockout. Itu adalah pertandingan lain di mana kami seharusnya bisa mengunci kemenangan, ujar Scholes di TNT Sports. Kami memiliki terlalu banyak peluang, seperti yang saya katakan, dan kesalahan yang dilakukan oleh diri kami sendiri. Jujur saja, itu sangat disayangkan. Saya tidak ingin terlalu negatif, tapi apa yang kami lakukan di Liga Champions tidaklah cukup. Kami harus mengontrol permainan kami setiap saat. Ini bukan pertama kalinya kami menjalani pertandingan seperti ini, tukasnya. Lebih lanjut, Scholes mendesak Bruno Fernandes sebagai kapten tim untuk bertanggung jawab atas hasil imbang ini. Menurut Scholes, Fernandes membuat kesalahan fatal yang berakibat pada gol untuk lawan. Saya tahu dalam wawancaranya dia, Fernandes, berbicara tentang kesalahan, tapi dia membuat 2 kesalahan besar malam ini dengan memberikan 2 pelanggaran bodoh yang menghasilkan 2 gol, tutur Scholes. Seluruh tim termasuk dirinya sebagai kapten harus mengambil tanggung jawab. Ini adalah pertandingan yang harus mereka menangkan. Todibo semakin dekat ke MU, Tottenham jadi pesaing. Tottenham sedang dikabarkan menyaingi Manchester United dalam perburuan bek tengah milik OGC Nice, Jean-Claire Todibo pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain timnas Prancis itu telah menjadi bagian penting dari pertahanan Nice yang hanya kebobolan 4 gol dalam 13 pertandingan di Ligue 1 musim ini. Rekor pertahanan yang kuat dari Nice telah memberikan landasan bagi tim untuk merangsek ke posisi kedua dalam klasemen hingga tertinggal 1 poin di belakang pemuncak klasemen Paris Saint-Germain. Dalam Evening Standard, Tottenham telah memasukkan Todibo ke dalam daftar target kandidat bek tengah mereka untuk bursa transfer Januari karena The Lily Whites ingin menambah pilihan setelah kehilangan Mickey van de Ven karena cedera jangka panjang. Ex pemain Barcelona itu dilaporkan akan tersedia dengan harga 39 juta pound sterling. Namun, Tottenham harus meyakinkan Todibo untuk pindah di tengah persaingan perebutan gelar juara dengan Nice. Tottenham saat ini sedang menghadapi krisis lini pertahanan dengan Christian Romero yang akan menjalani pertandingan terakhir dari skorsing 3 pertandingan melawan Man City, sementara Van de Ven diperkirakan akan absen hingga awal tahun baru karena cedera hamstring. Sedangkan untuk Todibo, MU adalah salah satu klub yang telah lama meminati sang pemain bertahan. Mail Sports melaporkan pada bulan Agustus lalu bahwa Setan Merah melihat Todibo sebagai opsi di posisi bek tengah saat Harry Maguire mempertimbangkan kepindahan ke West Ham. Bek Inggris tersebut akhirnya bertahan di klub meskipun tim asuhan David Moyes mengajukan tawaran sekitar 30 juta pounds. Todibo sebelumnya telah mengakui bahwa kepindahan ke klub papan atas akan meningkatkan prospeknya di level internasional bersama Prancis. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debut internasionalnya pada bulan September dalam pertandingan persahabatan melawan Jerman sebelum meraih caps keduanya dalam kemenangan 14-0 Prancis atas Gibraltar pada awal bulan ini. Andre Onana jadi alasan MU gagal menang. Performa Andre Onana menjadi sorotan saat MU bermain di imbang 3-3 dalam lawatan ke markas Galatasaray di matchday 5 Grup A Liga Champions musim ini, Kamis dini hari. MU sejatinya sempat memimpin 2 gol lebih dulu lewat aksi Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes. Namun, Hakim Ziyech kemudian membawa Galatasaray memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Di babak kedua, MU sempat kembali menjauh lewat gol Scott McTominay. Sayangnya, Ziyech mencetak gol keduanya sebelum Kerem Aktürkoğlu mencetak gol penyeimbang yang bertahan hingga laga usai. Dalam laga ini, Onana gagal menghentikan tendangan bebas Ziyech. Pada gol kedua yang juga dari free kick Ziyech, Onana bahkan membelokkan bola masuk ke gawangnya sendiri. Berkat hasil ini, MU pun wajib menang atas Bayern Munchen di laga terakhir jika masih ingin lolos ke 16 besar. Tentu saja sembari berharap hasil laga lain antara Copenhagen dan Galatasaray berpihak pada mereka. Fans MU pun di media sosial X melampiaskan kekesalan mereka terhadap performa Onana. United memiliki peluang lolos ke fase knockout jika mereka menang melawan Munchen dan
Di pertandingan lainnya, Galatasaray bermain imbang melawan FC Copenhagen. United incar Timo Werner sebagai tambahan striker. Mantan penyerang Chelsea Timo Werner menjadi target transfer yang mengejutkan untuk Manchester United. Sky Sports Jerman melaporkan pada Selasa 28 November 2023, pemain berusia 27 tahun itu telah dikaitkan dengan peminjaman ke berbagai klub peminat pada Januari lalu, termasuk Real Madrid. Namun pemain Jerman itu dikabarkan lebih memilih menghabiskan musim ini di RB Leipzig sebelum pindah secara permanen. Werner dilaporkan tidak puas dengan apa yang terjadi di Saxony meski baru bergabung kembali dengan Leipzig dari Chelsea pada 2022, sementara MU ingin memperkuat lini depan mereka. Manchester United telah menanyakan ketersediaan Werner, tetapi belum ada tawaran yang dibuat dan belum ada negosiasi apapun pada tahap ini. Manajer Setan Merah, Erik ten Hag, sekarang akan memantau situasi Werner selama beberapa pekan ke depan sebelum jendela transfer musim dingin dibuka. Jika Werner pindah ke Old Trafford pada Januari nanti, ia akan bergabung dengan pemain seperti Odion Ighalo dan Wout Weghorst pada daftar pilihan penyerang pengganti yang semakin banyak digunakan oleh tim Liga Primer baru-baru ini. Timo Werner hanya mencetak 2 gol musim ini, tetapi ia berhasil mencatatkan 16 gol musim lalu di Bundesliga. United berharap striker tambahan Timo Werner nantinya bisa menambah daya gedor United setelah musim dingin. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates. United.